Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Widiantari, mahasiswi STAISER semester 6 Prodi Ekonomi Syariah, jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis keuangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau disingkat dengan KSPPS. Pembahasan ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan syariah yang diampu oleh Ibu Diana Situmorang SEMSI. Baik, pertama saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu. KSPPS merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang berperan membantu masyarakat dan pelaku UMKM memperoleh pembiayaan. KSPPS beroperasi dengan prinsip syariah seperti bagi hasil, keadilan, dan tanpa riba. Analisis laporan keuangan juga diperlukan untuk mengetahui kesehatan dan kinerja koperasi. Selanjutnya adalah pengertian KSPPS. KSPPS adalah koperasi yang menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud ialah yang pertama, tidak menggunakan riba, lalu yang kedua, menggunakan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, selanjutnya menggunakan prinsip keadilan dan transparan, serta menghindari gharar dan juga maisir. Selanjutnya adalah laporan keuangan KSPPS. Laporan keuangan KSPPS memiliki beberapa komponen utama. Komponen pertama ialah neraca. Neraca dapat berupa aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Lalu yang kedua adalah laporan SHU. Laporan SHU dapat berupa pendapatan, beban, dan sisa hasil usaha. Lalu yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas dapat berupa aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses mengevaluasi data keuangan untuk mengetahui kondisi dan kinerja koperasi yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keuangan, untuk menilai kinerja manajemen, untuk mengukur likuiditas, untuk mengukur profitabilitas, dan untuk mengetahui dasar pengambilan keputusan. Setelah membahas analisis laporan keuangan syariah, selanjutnya saya akan membahas rasio keuangan KSPPS. Rasio keuangan KSPPS terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya seperti current ratio dan quick ratio. Selanjutnya yang kedua ialah rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi seluruh kewajiban atau utangnya. Contohnya ialah debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Lalu yang ketiga ialah rasio profitabilitas, yaitu mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan keuntungan. Contohnya ialah return on asset atau ROA dan juga return on equity atau ROE. Berikut ini ialah contoh data keuangan. Selanjutnya ialah hasil analisis rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Current ratio sama dengan 100 juta dibagi 50 juta sama dengan 2,0%. Artinya, setiap 1 rupiah utang lancar dijamin oleh 2 rupiah aset lancar, sehingga kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek tergolong baik. Lalu yang kedua adalah rasio solvabilitas. Debt to asset ratio sama dengan 120 juta dibagi 250 juta sama dengan 48%. Artinya, sebesar 48% aset koperasi dibiayai oleh utang sehingga kondisi keuangan masih tergolong aman. Lalu yang ketiga ialah rasio profitabilitas, yaitu return on asset atau ROA sama dengan 20 juta dibagi 250 juta sama dengan 8%. Artinya, koperasi itu mampu menghasilkan keuntungan sebesar 8% dari total aset yang dimiliki. Jadi kesimpulannya ialah yang pertama,
KSPPS itu merupakan lembaga keuangan koperasi yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Lalu yang kedua ialah laporan keuangan KSPPS itu terdiri atas neraca, laporan SHU, dan laporan arus kas. Lalu yang ketiga ialah analisis rasio keuangan, itu digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan juga kinerja koperasi. Lalu yang keempat ialah berdasarkan contoh perhitungan rasio, kondisi keuangan KSPPS itu menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita dan dapat menambah wawasan kita. Saya akhiri. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon sekiranya untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.